kata orang membangun satu lorong kecil itu lebih baik dari membangun 1000 gunung tinggi. Karena saya punya modal positif. Kenapa dia benci saya? Karena dia tidak tahu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kareba TV. Kali ini tamu yang luar biasa, Pak Dhani Pomanto, seorang arsitek, seorang ahli tata kota, dan pengalaman di birokrat karena beliau sudah menjadi wali kota periode lalu. Kita lepas masker, Pak. Oh, siap. Ya. Selamat siang Pak Dhani, apa kabar nih? Ya, Terima kasih sudah datang ke studio kita Kareba TV. Pak Dhani, sebetulnya Dhani Pomanto siapa sih? Siapa itu dia? Masa kecilnya bagaimana? Dan apa impian Bapak sebetulnya waktu kecil? Jadi Pak Arwan, DP itu orang biasa. Lahir dari ayah saya itu orang biasa, pegawai negeri biasa. Ibu saya guru juga. Anak lorong pula. Lahir di lorong, besar di lorong, kawin di lorong, punya anak di lorong. Nanti anak ketiga saya baru saya jadi anak ruko. Ya. Kalau anak-anak saya 3, yang 2 sampai 2 itu 40 tahun saya tinggal di lorong. Jadi saya kira DP itu orang biasa yang mau punya cita-cita membuat Makassar luar biasa. Itu sebenarnya. Pak, sebagai arsitek dan ahli perkotaan, apa yang seksi buat Makassar Bapak tata dibanding kota-kota lain? Makassar itu tidak ada duanya kota di seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Bandung, Jakarta. Karena the real waterfront itu adalah Makassar. Manado juga waterfront, tapi angle kemudian waterfront itu ada di downtown atau di inti kota, itu tidak ada dimiliki oleh hampir semua kota besar di Indonesia. Maka wajah dan mata Makassar itu kalau ibarat wanita cantik itu berada di seputaran waterfront, Pantai Losari, wilayah Tanjung Bunga, wilayah CPX yang baru, kemudian wilayah-wilayah ancient atau yang tua itu punya Pautere, wilayah yang penuh sejarah. Nah, saya kira kalau kita merevitalisasi barang ini secara keseluruhan, maka Makassar akan jadi sebuah kawasan yang menarik secara historical, menarik secara tata ruang, dan menarik secara bisnis. Selatan itu memang baru. Nah, saya kira ketika merevitalisasi kawasan baru di utara, di di Pautere dan sekitarnya, saya kira itu akan melengkapi daerah selatan yang notabene adalah pengembangan kawasan baru. Selama 5 tahun pengabdian baru Pak Dhani, apa yang terasa impian Bapak yang belum terselesaikan? Banyak Pak Arwan, diantaranya adalah walaupun ekonomi kita tumbuh jadi 8,4%, kemudian kami berhasil menekan inflasi sampai 3,5% yang sebelumnya 8% inflasi, tapi bagi kami adalah membangun dari lorong untuk rakyat kecil itu menjadi cita-cita saya utama. Saya kira sama dengan Pak Arwan, kita sama-sama arsitek. Saya kira kalau membangun gedung, kebetulan memang itu ahli kita, tapi membangun sosial masyarakat di lorong-lorong, membangun ekonomi masyarakat di lorong-lorong, itulah hal yang tersulit. Nah, kata orang membangun satu lorong kecil itu lebih baik dari membangun 1000 gunung tinggi. Karena kenapa? Yang kita bangun adalah rakyat yang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan sentuhan untuk mereka bisa lebih hidup dan bisa bersaing dengan yang lain. Berikutnya Pak Dhani, kalau Bapak mau lihat, Bapak kan pasti kalau insya Allah dulu sebagai wali kota, kan membangun SDM dan membangun infrastruktur, kira-kira mana yang Bapak dahulukan? Saya kira memang yang kita harus bangun adalah sumber daya manusia. Makanya di visi misi saya pertama adalah sumber daya manusia. SDM yang unggul. Nah, orang Makassar dalam tanda kutip ini bukan persoalan etnik, tapi orang Makassar, orang yang lahir di Makassar.
orang yang besar di Makassar, orang yang cinta di Makassar itu orang-orang unggul semua. Nah, tinggal bagaimana keunggulan-keunggulan dalam bidangnya masing-masing itu diberi ruang yang jelas dengan tracking yang jelas, artinya realnya masing-masing. Semua mengarah kepada kemajuan Makassar. Nah, saya kira SDM adalah hal yang paling pertama yang harus diperkuat. Insya Allah kalau kami terpilih. Makanya kami punya 10.000 skill training gratis. Kami punya misalnya 1.000 beasiswa anak loro. Kami punya 100.000 peluang bisnis baru. Kami punya 5.000 lorong wisata. Itu menuntut sebuah kesiapan SDM yang unggul. Tapi basisnya semua itu basis makanan dan turisme. Karena kita punya keunggulan di gastronomi. Karena itulah warisan yang paling nyata dari nenek moyang kita di Makassar adalah diwarisi makanan-makanan yang enak, delicious. Makassar kaya dengan kuliner, turismenya. Ya. Kita punya potensi laut, potensi pulau, potensi gunung, potensi banyak sekali. Terakhir Pak Dhani, apa kiat-kiat Pak Dhani dalam menghadapi masalah ataupun yang sukses dalam berkarya? Iya. Jadi kalau saya orang yang tumbuh dari masalah bullying orang lain, saya tumbuh dari masalah-masalah yang diciptakan oleh orang yang tidak senang pada saya. Saya tidak punya musuh, walaupun banyak orang memusuhi saya. Jadi saya menganggap orang cenderung membenci apa yang dia tidak tahu, itu bukan orang. Kenapa dia benci saya? Karena dia tidak tahu saya. Kalau dia tahu saya, insya Allah tidak benci. Jadi intinya mengenai masalah adalah jangan prasangka dibalas dengan prasangka. Kami selalu positif thinking pada orang. Buktinya orang-orang yang membenci saya dulu itu jadi teman saya sekarang. Karena saya punya modal positif thinking dengan orang. Suksesnya bagaimana? Jadi kalau suksesnya itu kalau begini, saya filosofi sebagai saya adalah kita kerja saja. Sukses itu adalah akibat, bukan sebab. Jadi kita kerja maksimal, kita kerja perfect, sukses datang sendiri. Jadi bukan sukses dikejar, tidak. Sukses itu datang sendiri. Kalau Akibat dari kerja keras, perbaiki jaringan, positive thinking, dan teruslah berjuang untuk hidup. Sukses akan datang sendiri. Tidak perlu dicari. Iya, baik teman-teman pemirsa. Demikian bincang-bincang kami dengan Pak Dhani Pomanto, dan Kareba TV menyampaikan salam sukses untuk Pak DP. Mudah-mudahan Bapak lebih berkarya di waktu yang datang, dan Tuhan meridhoi perjalanan Bapak. Amin. Dan waktu ke waktu. Salam dari Kareba untuk kita semua. Salam Kareba.